Kebingungan Alteja tentang Emily. Gilbert datang menemui Repin. Di lokasi kejadian sudah banyak polisi dan juga ambulan untuk mengangkut mayat pria itu. Repin panggil Gilbert saat melihat putranya sedang duduk dengan wajah penuh ketakutan. "Daddy," Gilbert mengecek kondisi anaknya. Untunglah Repin tidak terluka. "Daddy, Repin tidak membunuhnya, dia menggigit lidahnya sendiri dan kejang-kejang. Repin hanya menendangnya tapi tidak terlalu kencang. Repin tahu titik tubuh untuk melumpuhkan lawan, tapi tidak sampai mati seperti ini." Takut Repin. "Setenanglah, Daddy akan bicara dengan polisi. Pengacara Daddy yang akan membantumu." Gilbert berusaha menenangkan putranya yang terlihat takut. "Om," Gilbert menoleh dan mendapati Renan, Adelio, serta Alteja mendekat padanya. "Ray, gue benar-benar gak sengaja," lesu Repin. Renan juga baru tahu tentang informasi ini dari Gilbert. Dia membantu menenangkan Repin yang sepertinya tengah ketakutan. Berbeda dengan Alteja, baginya hal seperti ini sudah biasa di dunia bawah, pertumpahan darah, bahkan dia tidak pernah tahu kapan dia akan mati dalam pertempuran itu. Perlahan Alteja mendekati mayat pria yang sudah masuk ke dalam kantong mayat itu. Dia berjongkok dan meneliti mayat itu dengan seksama. Dia bukan anggota Black Dragon," batin Alteja. Alteja tak sengaja menangkap sebuah lambang di tangan pria itu, lambang berbentuk serigala. Kini Alteja paham orang suruhan siapa itu. Setelah puas memandanginya, Alteja bangkit berdiri. Saat berbalik, netranya bertabrakan langsung dengan manik mata Anora. Dengan senyum sinisnya, Alteja menghampiri Anora dan berhenti di hadapannya. "Lihat, anggota lo begitu lemah, dengan Repin saja dia kalah. Padahal Repin bukanlah tandingan kalian," ledek Alteja. "Apa maksud lo?" sentak Selo. Alteja menyerongkan tubuhnya hingga kelima sekawan itu dapat melihat mayat tersebut. "Mereka anggota kalian kan?" Anora berjalan mendekat, dia menatap mayat itu dengan tatapan datar. "Bukan," sahut Anora santai. "Sama halnya dengan lo dan kita. Persaingan untuk mendapatkan penerus Araster semakin besar. Saingan lo bukan kita doang tapi mafia di seluruh dunia. Asal lo tahu, bokap lo udah lebih dulu menaruh mata-mata di sekolah kita. Dan sebelumnya, kitalah yang sudah menyingkirkan mata-mata itu dengan cara halus." Tidak ada yang mendengar percakapan mereka yang terdengar lirih. Hanya 5 sekawan dan Alteja saja yang dapat mendengar percakapan itu. Repin mulai tenang saat dokter yang merawat psikisnya sejak umur 10 tahun datang untuk memeriksanya kembali. Dokter itu memberikan Repin pengertian jika hal yang terjadi bukanlah salahnya. Marcelo menemui dokter yang ternyata adalah teman sesama mafianya dulu. Dia sedikit berbincang mengenai kondisi Repin. Suatu saat identitasnya pasti akan terbongkar. Bagaimana jika mafia lain mengetahuinya dan mengincarnya? Tanya dokter itu pada Marcel. "Selama mereka tidak tahu aku masih hidup, anak dan cucuku masih aman. Yamamura belum menyadari kehadiranku. Dia taunya aku tewas saat pertempuran itu." "Tapi Repin, dia penerusmu bukan?" Marcel menggeleng. Dia menyerahkan kedudukan pada Galang, juga tidak tahu menaruh penerus setelah Galang. "Aku tidak tahu, mafia Araster sudah kuserahkan pada Galang. Aku tidak tahu apakah dia sudah menunjuk penggantinya apa belum. Tapi selama ini Galang tidak menjadi incaran Yamamura lagi. Itu artinya Yamamura menyadari jika Galang sudah menyerahkan kepemimpinannya pada penerus selanjutnya. Sehingga Yamamura akan menunggu di saat Galang sadar. Aku rasa Yamamura sangat bodoh. Dia mencelakai Galang dan dia yang kesusahan sendiri." Dokter itu mengangguk-anggukkan kepalanya setuju dengan perkataan Marcel. Dokter tersebut juga tak lagi menjadi mafia. Dia sudah keluar dari sana dan melanjutkan cita-citanya menjadi dokter hingga sekarang. "Jika Repin ada penerus selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan?" tanya dokter. "Akan kusuruh Repin melepas kepemimpinannya. Sudah cukup aku melihat keluargaku menjadi sasaran Yamamura. Aku tidak ingin cucuku kembali melanjutkan jejakku," yakin Marcel. "Jika seperti itu, bagaimana kalau seandainya Yamamura berhasil menguasai Araster? Apa kabar dunia? Kejahatan semakin merebak, bahkan pertahanan negara tidak akan kuat lagi.
Jika Yamamura sudah mendapatkan Araster, Araster sudah seperti kunci seluruh mafia. Dengan memegang Araster, maka semua mafia akan sukarela mengikuti perintah. Marcel mengiyakan jika Araster kunci dari semuanya. Tanpa Araster, Yamamura akan bebas merampok para mafia lain dan merebut paksa mafia tersebut. Aku yakin saat ini Yamamura pasti sudah bertindak mendekati keluarga Evans untuk mencari tahu terlebih Renan keponakan pertama Galang sendiri. Alteja memasuki ruangan Yamamura. Netranya melihat sang ayah yang duduk di sebuah sofa dengan ditemani dua orang wanita cantik. Alteja muak dengan kelakuan buruk papanya. Dia sendiri pun jijik dengan dua perempuan yang menggelendot manja pada papanya yang sudah tua. "Pak, aku ingin menemui Mama," pinta Alteja. "Pak, aku ingin menemui Mama," pinta Alteja. "Mamamu? Buat apa lebih baik kamu di sini dan menikmati hal menyenangkan ini bersama Papa?" ajak Yamamura. "Gila," lirih Alteja. "Aku ingin bertemu Mama setidaknya sebentar saja. Aku sudah menuruti kemauan Papa untuk bersekolah di sana. Berikan aku sedikit kebebasan," kakak Alteja. Yamamura yang tadinya merangkul kedua wanita cantik itu seketika melepas rangkulannya. Dia menatap Alteja yang berdiri di hadapannya dengan sorot matanya yang tajam. "Kerjaanmu belum selesai, temukan dulu penerus Araster. Baru setelah itu kulepas mamamu," sahut Yamamura dengan santai. Tentu saja mendengar hal itu Alteja emosi bukan main. Rasa rindunya pada sang mama tengah memuncak, tetapi Yamamura berhasil menjadikan mama Alteja sebagai sandera agar Alteja mau menurut. "Pa, kamu sungguh licik, bahkan Papa juga tidak memberitahuku tentang mata-mata yang Papa kirim ke sekolah. Aku sudah seperti orang bodoh di sini." "Jangan berteriak, aku tidak tuli." Yamamura beranjak dari duduknya. Dia berjalan mendekati putranya sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana hitamnya. "Nak, sedari awal Papa sudah mengincar Renan, tapi lagi dan lagi Anora, anak dari Frans itu menggagalkan rencana Papa. Papa ingin mereka menghabisi Anora dan juga teman-temannya, namun semuanya gagal. Anak buah Papa tidak ada yang selamat. Maka dari itu Papa terpaksa menyuruhmu ke sana agar kamu segera tahu tentang Renan, tapi kamu sangat lamban," terang Yamamura. "Pa," Yamamura mengangkat tangannya sebelum Alteja melanjutkan perkataannya. "Jika dalam waktu 1 bulan kamu belum bisa mendapatkan informasi tentang Renan dan penerus Araster, maka jangan harap kamu dapat bertemu mama kamu lagi. Ingat, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya." Yamamura menepuk bahu putranya sebelum pergi dari sana. Alteja mengepalkan tangannya erat. Kemarahan tercetak jelas pada sorot matanya. Rahangnya mengeras bahkan wajahnya memerah. "Hei tampan, apa kamu butuh? Menyingkir dari hadapanku, Jalang." "Ih, kasar sekali. Ayolah, jangan jaim begitu, kita bisa." Alteja mengeluarkan pistol dari dalam jasnya dan menyodorkan tepat di depan kening wanita bayaran di hadapannya. "Dengan mudah aku menarik pelatuk ini jika kamu masih saja menyentuhku dengan tangan kotormu." Kedua wanita itu ketakutan, bahkan tak berani menatap Alteja yang menatap keduanya dengan sorot mata kemarahan. Alteja pun pergi dengan kemarahan yang menyelinap di relung hatinya. Dia mengendarai mobilnya pergi dari mansion papanya, membelah jalanan tanpa tujuan yang jelas. Hingga mobil yang dikendarai Alteja terpaksa berhenti saat melihat seorang wanita terserempet motor. Alteja keluar dari mobilnya, dia segera menghampiri wanita itu dan menolongnya. "Anda tidak apa-apa?" tanya Alteja sambil memapah wanita itu duduk. "Tidak apa-apa, terima kasih ya," ujar wanita itu disertai dengan senyum tipis. Alteja mengangguk, dia membantu memungut belanjaan dan juga dompet yang terjatuh. Namun tak sengaja dompet itu terbuka hingga terpampanglah kartu pengenal wanita tersebut. "Camelia Evans, dia? Astaga, dompetku. Untung saja tidak jadi diambil, terima kasih nak." Wanita yang ditolong Alteja adalah Emily. Dia hampir dijamret saat hendak kembali ke mobil. "Oh ya, siapa namamu nak? Kalau dilihat kamu seumuran dengan putraku. Terima kasih sudah menolong tante ya." Emily berucap dengan lembut, hingga Alteja yang haus akan kasih sayang seorang ibu pun merasa tersentuh dengan perkataan Emily. "Sama-sama, tak kan?" gugup Alteja. "Sayang,
Alteja dan Emily sama-sama menoleh, ternyata Gilbert datang menyusul istrinya yang tak kunjung kembali ke mobil. "Kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Katakan Mas khawatir." Panik Gilbert. "Aku enggak, Papa, tadi anak ini yang menolongku." Gilbert menatap Alteja, keduanya saling menatap dengan pemikiran masing-masing. Istri dari Gilbert Grayson adalah keturunan Evans, jadi Rapin masih memiliki darah keluarga Evans. Batin Alteja memikirkan semuanya. "Ini Brondong lumayan cakep juga, istri gue gak kepincut kan ya? Sekarang kan zamannya Brondong lebih menggoda." Batin Gilbert mengamati remaja di depannya. Sama-sama membatin, hanya berbeda pemikiran.